Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat petang bagi kita yang menyaksikan video ini di waktu-waktu tertentu. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar satu hal atau satu topik hari ini, yaitu Yudas masuk surga atau neraka. Nah, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena ini adalah satu pembahasan yang menarik dan menentukan iman Kristen. Karena banyak sekali perdebatan kontroversi antara Yudas masuk surga dan neraka ini. Dan sedikit orang yang membahas ini akhir-akhir ini. Nah, saudara, bagi saya Yudas itu masuk neraka. Itu statement saya. Kenapa? Saya bisa membuktikan dengan dalil-dalil Alkitab. Yang pertama, Yudas itu tidak percaya. Kendati pun Yudas itu adalah salah satu dari seorang murid, tetapi kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 64, saya akan bukakan bagi kita saudara-saudara. Sekali lagi, dia adalah orang yang tidak percaya atau seorang yang tidak percaya kepada Yesus, ketuhanan Yesus. Ya, saya bacakan bagi kita Yohanes 6 ayat 64. Ya, dikatakan demikian di sana. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara-saudara, pemilihan ke-12 murid ini, Yesus semua tahu siapa mereka. Dan termasuk Yudas si pengkhianat, termasuk Yudas yang tidak percaya. Lalu pertanyaan besarnya, mengapa Yudas dipilih? Karena itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, di mana akan ada satu orang yang akan menyerahkan anak manusia, yaitu orang yang tidak percaya ini, si Yudas, yang akan dipakai oleh iblis. Dan Yesus mengetahui akan hal itu. Tapi di bagian ini, Yudas bukanlah seorang pahlawan. Jadi kalau berbicara tentang iman kepada Yesus, maka Yudas itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus. Karena ketika kita melihat dan membaca kisah hidup Yudas, dia itu menyesal bahwa telah menyerahkan orang yang tidak berdosa. Dan di sana itu sebenarnya itu ketidakpercayaan Yudas bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma di dalam manusia. Itu dalil yang pertama. Sekali lagi, dalil yang pertama itu Yudas itu dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa menurut Alkitab Yudas itu masuk neraka? Dia seorang pencuri. Otomatis seorang pencuri itu adalah orang yang sangat-sangat tidak bisa ditoleransi di dalam iman kekristenan. Ya, kalau kita membaca di dalam Yohanes 12 ayat 6, di mana ada peristiwa Yesus diurapi dengan minyak di Betania, ada seorang perempuan yang memakai minyak meminyaki kakinya dengan rambutnya. Maka Yudas pun berkata di situ, mengapa hal ini dilakukan? Mengapa minyak itu tidak dijual saja dan diberikan kepada orang miskin? Lalu apa komentar Tuhan Yesus kepadanya? Ternyata tidaklah menjadi komentar yang baik. Tetapi komentar Tuhan Yesus adalah, engkau berkata demikian bukan karena engkau memikirkan orang miskin, tetapi karena engkau adalah seorang pencuri. Sekali lagi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6 dikatakan di sana Yudas itu seorang pencuri, seorang pembohong. Dia tidak menghiraukan orang lain, tetapi hanya menghiraukan perutnya. Dan ini adalah implementasi dari ketidakpercayaannya Yudas. Lalu dalil yang ketiga adalah dia seorang pengkhianat. Itu jelas, saudara. Menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan secara otomatis dia itu seorang Yudas ini langsung diselamatkan. Mengapa? Karena dia adalah orang yang pada dasarnya orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, mengapa? Karena si Yudas ini adalah seorang pengkhianat. Jelas dia adalah seorang yang akan nantinya menyerahkan Tuhan Yesus yang adalah gurunya sendiri, saudara. Dan jelas itu adalah satu pengkhianatan yang luar biasa. Dalil yang ketiga ini merupakan dalil yang akan menunjukkan bahwa kita membuktikan
Yudas itu masuk neraka, bukan masuk surga. Lalu yang kedua, yang terakhir dan keempat adalah dia mati bunuh diri. Dan seorang yang mati bunuh diri itu adalah orang yang mengambil tindakan konyol, tindakan bodoh, karena dia mendahului tangan Tuhan di dalam dirinya. Saudara-saudara, ketika kita melihat Yudas di dalam perlakuannya, ketika menyerahkan Tuhan Yesus lalu menyesal, dia tidak menjadi bertobat dan percaya kepada kekalahan Yesus, tetapi malah dia kembali menggantung diri atau bunuh diri. Dan konsekuensi bunuh diri jelas di dalam Alkitab itu adalah dosa. Dan itu jelas itu adalah tempatnya adalah tempat yang pantas bagi dia. Kalau kita nanti membaca di Kisah Para Rasul, ketika nanti dipilih pengganti Yudas, yaitu Matias, bagaimana rasul-rasul yang lainnya berbicara kepada meminta tuntunan Allah Roh Kudus untuk menggantikan Yudas yang telah mengambil keputusan untuk menggantung diri dan ditempatkan di tempat yang pantas. Di tempat pantas itu adalah konotasinya jahat, tidak baik, ya. Lalu dengan kata lain, di tempat neraka. Dia mati bunuh diri. Matius 27 ayat 5. Ya. Jadi saudara, keempat dalil ini membuktikan bahwa Yudas itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang pencuri, dia pengkhianat, dia mati bunuh diri. Maka jelas ini adalah satu dalil yang jelas bahwa bukan kita sengaja menjerumuskan Yudas masuk neraka, bukan juga. Tetapi Alkitab mencatat demikian bahwa Yudas memang mengambil jalannya sendiri untuk bunuh diri lalu masuk neraka. Saudara, ketika kita berpikir bahwa Yudas masuk surga, maka satu hal yang kita harus tahu, Alkitab itu kontroversi. Mengapa? Karena bunuh diri itu adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah. Lalu kedua, ketika kita mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga, maka hal bunuh diri itu dilegalkan. Jadi kita bisa berkata bahwa ketika saya bunuh diri itu adalah kehendak Allah untuk saya lakukan. Itu adalah kebodohan fatal, saudara. Jadi makna apa yang kita ambil dari pelajaran Yudas ini? Satu, belajar untuk taat kepada Tuhan. Belajar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, 100%. Lalu yang kedua, belajar bahwa di tengah-tengah gereja Tuhan ada belalang. Ya, dan perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan bahwa di antara gandum itu ada ilalang. Jadi tidak semua orang yang bersama kita itu selamanya menjadi sahabat kita. Ada kalanya orang yang terdekat kita sekalipun menjadi pengkhianat di dalam hidup kita. Sama seperti Yudas. Yudas itu mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih, tetapi toh dia menjadi seorang pengkhianat. Jadi saudara-saudara, kita harus berhikmat untuk bagaimana kita harus hidup. Kita harus berhikmat bagaimana kita harus memilih sahabat kita, memilih orang-orang yang terdekat dengan kita. Janganlah sampai kita dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Itu adalah pelajaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita harus betul-betul mengimani firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Saudara, sekali lagi bagi saya, bukanlah kita yang menjobloskan Yudas ke neraka, tetapi Alkitab sendiri yang berbicara demikian. Ya, kiranya dengan renungan ini kita bisa diberkati. Ya, kita mengerti bahwa Allah tidak menghendaki tindakan bunuh diri. Ya, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.